Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Sekalipun kita di rumah kita masing-masing, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini kita akan terima lawatan Tuhan. Hari ini kita akan melihat kuasa Tuhan melalui pujian kita kepada Allah yang hidup, melalui penyembahan kita kepada Allah yang hidup, melalui perenungan firman Tuhan yang hari ini kita akan nikmati bersama-sama di rumah kita masing-masing. Wow, saudaraku, tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu sebabnya kita gereja Tuhan tetap terus melayani dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekalipun kita di rumah kita masing-masing, saya rindu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami lawatan Tuhan. Sehingga sekalipun saudara dan saya di berbeda tempat, kita percaya Allah yang sama, roh yang sama itu dicurahkan bagi setiap kita. Kita mau siapkan hati kita, kita akan memuji Tuhan. Di rumahmu masing-masing, persiapkan hatimu. Di rumahmu masing-masing, kita akan dilawat Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Besar anugerah. Katakan berlimpah kasih-Mu. Berlimpah kasih. Amin. Semakin hari. Haleluya. Semakin bertambah besar anugerah. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan, angkat suaramu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. 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 Pujian hanya bagi-Mu. Di tempat kami masing-masing, kami merasakan pujian kami kepadamu. Boleh menghadirkan suasana surga di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami bersyukur di minggu awal ini, di bulan yang baru, kami boleh ada di rumah kami masing-masing dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kasih setia Tuhan agung atas kami. Pemeliharaan Tuhan besar, dahsyat dalam hidup kami. Tak pernah kami lihat Tuhan jauh dari kami. Tak pernah kami lihat kami kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan. Justru berlimpah anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, kami mau ibadah kepada Tuhan. Selidiki hati masing-masing kami. Sehingga sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada, kami siap terima lawatan Tuhan. Sebab di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sana ada pemulihan. Dan di mana ada roh Allah, di sana ada damai sejahtera. Bapak, kami mau habiskan ibadah minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara siap? Saudara siap? Amin. Kita akan terima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing melalui pujian penyembahan kita kepada Allah. Mari umat Tuhan, mimpin pujian akan memimpin setiap kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima lawatan Tuhan katakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Kita mau katakan hati kami percaya Tuhan, Bapa penolong kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Tuhan selalu menolong kita. Kasih Tuhan selalu abadi dalam hidup kita. Dia selalu menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Yes. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yes, Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya.
seumur hidupku. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kami, apapun masa-masa sukar yang kami alami, apapun musim yang kami lalui, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap yakin Tuhan melindungi kami. Kami tetap yakin Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya ya Bapa, kami rindu diam di hadirat Tuhan. Kami rindu diam di altar Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kami tenang. Mari umat Tuhan angkat pujian ini sekali lagi sama-sama. Tuhan selalu menolong. Tanamkan dalam hatimu, tanamkan dalam imanmu. Selalu Yes. menjaga. Ini yang kami percaya Tuhan. Selai di rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tanpa seizinmu. Haleluya. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. selalu menjaga. Oh, terima kasih Yesus. Dia mengenyangkanku dan Peliharaku. Mari jemaat Tuhan, dengan bangga kami mau katakan, Tuhan selalu menolongku. Oh, Kau baik Tuhan, selalu menjaga kami. Oh, haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terima kasih Yesusku. Selalu menjagaku. Kami bangga memilikimu dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, ini yang kami percaya. Apapun yang ada di hadapan kami, apapun yang merintangi hidup kami, apapun yang mengancam kami, itu tidak akan pernah menghilangkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur ya Tuhan. Sebab tak kala kami dekat dengan Tuhan kami kuat. Tak kala kami memandang salib kami kuat. Tatkala kami mengingat kematian-Mu, kami merasa hidup kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Karena itu ya Bapa, lawat masing-masing kami Tuhan. Jamah masing-masing kami. Setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tidak ada yang terlewat dari lawatan Tuhan. Kami bangga memilikimu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, we worship you Lord. We worship you Lord. We worship you.
hambamu. Lawatanmu Tuhan, lawatanmu Roh Kudus. Membawa pujian bagimu, menyembahmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu. Jesus, Kami mau siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, ya Roh Kudus. Untuk siap ditaburi oleh firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami Bapa, sebab kami perlu Tuhan. Kami perlu firman, kami perlu pewahyuan-Mu, kami perlu urapan-Mu. Mereka umat-Mu di rumah mereka masing-masing, mereka siap terima firman. Dan ini yang kami percaya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk memegang Alkitab kita di rumah kita. Dan sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Oktober, ya kan, tanpa terasa 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Namun sampai sekarang juga kita belum tahu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah pandemik ini selesai ketika kita merayakan Natal atau dia masih ada dalam status siaga saudaraku. Tapi sama seperti tadi pujian udah mengatakan, musim akan selalu berganti, ya kan? Segala musim bisa kita alami, segala peristiwa kita bisa alami, namun kasih Tuhan tetap sama. Amin saudara.
Jadi kita punya prinsip, biarinlah kalaupun kita harus merayakan Natal di rumah kita masing-masing, sekalipun kita harus merayakan Natal mungkin dengan tidak adanya ibadah onsite, kita hanya merayakan Natal melalui ibadah online. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan hadir. Disitulah akan membuktikan apa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Engkau akan memberikan dia nama Immanuel. Maksudnya apa? Allah Maha Hadir. Tuhan hadir di tempat di mana saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan hadir di tempat di mana saudara juga menikmati berkat Tuhan di rumah saudara masing-masing. Karena Allah adalah roh. Sehingga akhirnya dengan roh yang sama kita bersekutu, dengan roh yang sama, dengan Allah kita yang sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai berkat firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebagai pembuka bulan ini, saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema dalam tangan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita hidup ini ada di dalam tangan Tuhan? Namun seringkali yang kita alami justru kita ada ketakutan, mengalami kebimbangan, mengalami kekhawatiran ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ini yang terjadi hari-hari ini. Keadaan mencekam. Sehingga akhirnya kita lupa. Dunia betul mencekam, namun saya ada di dalam tangannya Tuhan, saudaraku. Dan selama kita ada dalam tangan Tuhan, harusnya kita merasa tenang sekalipun lingkunganmu, keadaanmu, dunia ini betul-betul mencekam. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk di sana. Aku, kata Tuhan, akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Sungguh, perhatikan saudara, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu, saudara dan saya, di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kita mengerti, saudara dan saya ketika kita diselamatkan, maka kita ada di dalam tangannya Tuhan. Amin. Ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan, ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, maka hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan ini yang saya mau ingatkan buat saudara dan saya pada hari ini, bahwa apapun yang ada di dalam tangan Tuhan akan tetap aman, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga kita harusnya kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Physically mungkin kita bisa takut. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan buat setiap kita. Engkau ada di dalam tangan yang kuat. Engkau ada di dalam tangan-tangan Tuhan yang kuat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita percaya kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka kita tidak goyah. Karena kita tahu siapa yang pegang kita.
kita percaya yang pegang kita lebih kuat daripada yang ada di sekeliling kita yang berusaha menjatuhkan kita. Yesaya 51 ayat 16. Tuhan bilang begini, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini. Saudara dan saya disembunyikan Tuhan. Di mana? Dalam naungan tanganku. You are my hiding place. Kalau kita mengerti Tuhan adalah tempat persembunyian kita, maka ada masalah lari ke Tuhan. Ada ketakutan lari ke Tuhan. Ada kegentaran, ada kekhawatiran lari ke Tuhan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Saudaraku, Tuhan tempat persembunyian kita. Di mana kita bersembunyi? Dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan kita aman, dalam tangan Tuhan kita tenang, dalam tangan Tuhan kita mengalami kekuatan, dalam tangan Tuhan kita mengalami kuasa, dalam tangan Tuhan kita akan memandang rendah setiap musuh dan masalah-masalah kita. Dalam tangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang dalam Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Satu kebanggaan buat hidup kita, bukan? Kalau kita tahu hidup kita terukir di telapak tangan Tuhan, saudaraku. Suatu kebahagiaan buat saudara dan saya kalau kita mengerti bahwa di tangan Tuhan terukir wajahmu. Jadi kita mesti mengerti. Apapun yang terjadi, ingat aja hal ini. Saya berada di mana? Sehingga ketika kita mengerti saya berada di tangan Tuhan yang kuat, maka saya percaya 1.000 boleh rebah di sisi kiri saya, 10.000 boleh rebah di sisi kanan saya, itu tidak akan benar menimpa saya. Karena apa? Karena saya ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan Yesus sendiri pernah menyampaikan hal ini. Yohanes 10 ayat 28, Yesus bilang begini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka, saudara dan saya, dari tanganku. Saudara tahu, harusnya kalau kita dengar perkataan Yesus tentang tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tenang. Kenapa? Karena yang memberi jaminan adalah Allah sendiri. Yang memberi jaminan adalah Yesus sendiri. Tidak ada siapapun, apapun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Apa yang sudah ada dalam tangan Yesus akan tetap ada untuk selama-lamanya. Saudara dan saya ada di dalam sana. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya aman dalam tangan Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya, selama saya ada dalam tangan Tuhan, saya tidak takut bahaya. Amin saudara. Setiap kali engkau mengalami ketakutan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Setiap kali engkau mengalami kebimbangan, setiap kali engkau diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang membuat imanmu goncang, keluarkan perkataan ini. Aku ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Aku terukir di telapak tangan Tuhan. Aku ada dalam genggaman Yesus Kristus. Dan tidak ada satu masalah pun, satu pribadi pun yang dapat merebutku dari tangan Bapa. Ini yang perlu kita pegang hari-hari ini saudaraku. Sehingga apapun badai hidup yang kita alami, apapun peristiwa yang kita jalani, apapun musim yang kita lalui, kita tidak peduli. Karena kita tahu, I am safe in God's hand. Amin saudara. Ketika saya belajar akan sharing yang saya sampaikan hal ini, malah hari ini, saya sangat-sangat mendapatkan kekuatan saudara. Karena Tuhan rindu memberikan kekuatan bagi umatnya, bukan ketakutan. Namun dunia menyebarkan ketakutan, iblis menunggangi ketakutan itu. Selama kita mengerti, tangan Tuhan yang kuat yang pegang saya, maka saya tidak akan pernah tergoncangkan. Itu sebabnya sebagai pendahuluan saya catat seperti ini. Dalam hidup ini saudara, bukan soal ada atau tidak ada masalah. Dalam perjalanan hidup ini bukan soal ada atau tidak ada masalah. Namun siapakah yang membela kita pada saat kita mengalami masalah, itu yang penting. Saya ulangi sekali lagi. Hidup ini bukan soal ada atau tidak ada masalah. Yang terpenting untuk kita ingat adalah pada saat saya mengalami masalah, pada saat saya diperhadapkan dengan masalah, pada saat saya diperhadapkan dengan tantangan, siapa yang menjadi pembela saya, itu yang penting. Dan jaminannya jelas. Tuhan berkata, aku bersama-sama dengan engkau. Sebagai bapa yang memegang tangan anaknya, dia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dan berkata kepada kita sebagai anaknya, jangan takut, aku bersama dengan engkau. Saudaraku, apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini? Buat langkah iman. Buat langkah iman dengan memperkatakan firman. Sehingga firman itu yang akan menguatkan setiap kita. Itu sebabnya dalam pendahuluan ini tadi saya bilang, bukan soal ada atau tidak ada masalah, namun siapa yang menjadi pembela kita, siapa yang menyertai kita pada saat ada masalah. Itu yang penting. Makanya orang kalau punya kenalan jenderal, orang kalau punya kenalan petinggi-petinggi, orang kalau punya kenalan orang-orang penting, saudara dikasih dalam Tuhan, jalannya hidung madep ke atas saudara. Sombong, angkuh, kalau ada apa-apa tenang, ada yang backing. Tenang, ada yang bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena tahu siapa yang jadi pembela kalau ada apa-apa dalam masalah hidupnya. Iya kan? Sehingga gak takut ditilang, gak takut dicegat polisi, gak takut. Kenapa? Karena tahu ada yang backing, ada yang bersama-sama dengan dia, ada yang tolong dia di tengah-tengah dia menghadapi masalah. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan hal ini. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah yang menjadi pembela saudara dan saya ketika kita menghadapi apapun. Amin. Itu yang kita mesti ngerti. Itu yang mesti kita pahami. Sehingga akhirnya apapun yang kita jalani sudah dikasih dalam Tuhan, kita tahu yang bersama saya adalah Allah yang hidup.
Dan selama saya bersama dengan Allah yang hidup, maka saya akan tetap kuat. Maka saya percaya pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya kita mesti mengerti bahwa kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita mengerti bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka yang pertama saya pelajari, percayalah, kita aman dalam genggamannya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya aman. Amin. Ketika ada hal-hal yang membuat engkau takut, langsung perkatakan hal ini. Aku aman dalam genggaman Tuhan. Apa sih yang orang cari hari-hari ini saudara di tengah-tengah COVID? Di tengah-tengah pandemik seperti ini apa yang orang cari? Aman. Aman perekonomiannya, aman kesehatannya, aman dari segala yang jahat, aman. Itu yang manusia cari. Tapi izinkan saya juga mengingatkan akan setiap jemaat Tuhan. Engkau aman kalau engkau mengerti engkau ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Ayub pasal pertama ayat 9 dan ayat 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala serta yang harta yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat orang yang takut akan Tuhan di sekeliling rumahnya, di sekeliling pribadinya ada pagar perlindungan Tuhan. Wow, kalau kita ngerti akan hal ini, kita cuman bisa ngelihat kanan kiri kita bilang, lu mau bikin apa sama gua? Gak bisa, gak bisa. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat pagar. Tuhan yang membuat pagar bagi orang-orang yang takut akan Dia. Engkau yang membuat pagar sekeliling dia, sekeliling rumahnya, serta segala yang dimilikinya. 3 hal ini Tuhan pagari dalam hidupmu, katakan amin. Pribadimu, rumahmu, bahkan segala apa yang kau miliki. Itu ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Saudara, tidak ada yang bisa mencabut pagar itu kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Kita bangga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kita aman. Kalau kita mengerti akan hal ini, wow, kita tenang. Tenang menjalani apapun yang terjadi. Tenang, kenapa? Karena kita tahu. Pagar itu memagari saya. Saya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Ulangan 32 ayat 9. Sampai dengan ayat 12, Alkitab bilang begini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan bagi Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan. Dan auman padang belantara dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Wow saudaraku. Tuhan bukan cuma memagari saudara dan saya. Dia menjaga saudara dan saya sebagai biji matanya. Siapa yang bersedia matanya dicolok saudara? Coba kalau kau lagi ibadah nih di rumahmu masing-masing sama suamimu, sama istrimu, anak-anakku. Coba colok. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dia tangkis pasti, dia tutup matanya. Kenapa? Karena biji mata ini berharga. Dan Tuhan bilang, engkau adalah biji mataku. Saudaraku, belajarlah memahami akan hal ini.
Yang iblis mau ciptakan adalah ketakutan yang akhirnya membuat imanmu down. Iman drop, imanmu penuh dengan kebimbangan. Sehingga akhirnya engkau lupa apa yang Tuhan janjikan. Namun kalau segala sesuatu terjadi terus kita kembali kepada firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan, maka kita mengerti, who am I? Siapa saya di pemandangan mata Tuhan? Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya di pemandangan mata? Kita dikelilinginya oleh pagar perlindungan kita, rumah kita, segala apa yang punya kita. Bahkan Alkitab mencatat kita dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas sayap anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya sekepaknya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Kita aman dalam kepak sayap Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, kalau kita mengerti bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan, maka yang pertama percayalah saudara dan saya aman dalam genggamannya. Ingat, yang menggenggammu Tuhan, yang memegangmu Tuhan, dan tidak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangannya. Yang kedua, karena kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka percayalah bahwa semua ada dalam kendalinya Tuhan. Saudara, seringkali kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan itu lahir ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Ketika segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita doakan. Tuhan, saya sudah berdoa buat pemulihan ekonomi saya. Tuhan, saya sudah berdoa buat pekerjaan saya. Tiba-tiba COVID datang lagi, PSBB lagi yang kedua. Sekarang saya dipecat. Saya sudah tidak lagi bekerja. Saya tidak tahu penghasilan bulanan saya makan apa sekarang. Orang mulai ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang dia doakan. Dan di luar rencana dia. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Semua saudaraku bisa terjadi di luar kendali saudara dan saya. Tapi itu tidak akan terjadi di luar kendali Tuhan. Amin. Ini yang saya percaya. Segala sesuatu bisa saja terjadi di luar kendali kita. Kita manusia, apa yang kita planningkan, apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan bisa miss. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini saudaraku. Tidak ada yang miss dalam rencana Tuhan. Makanya Ayub bilang dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. No. Kalau Tuhan bilang aku akan mengangkat engkau, maka itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan bilang aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan bilang aku Allah yang menyembuhkan engkau, itu yang akan terjadi. Kalau Allah bilang oleh bilur-bilurku engkau yang sakit sudah disembuhkan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Tidak ada rencana yang gagal. Dan apa yang keluar dari firman-Nya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin saudara. Tidak ada sesuatu terjadi di luar kendali Tuhan, itu yang mesti kita ingat. Makanya Yusuf, ini perkataan Yusuf yang selalu kita ingat untuk segala sesuatu peristiwa yang terjadi di luar kendali kita. Aku tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat buat hidupku. Tapi Allah membuat segala sesuatu, mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan. Ini yang seringkali sulit diterima realitanya oleh anak-anak Tuhan. Bagaimana bisa? Ketika kita memanggil dia Tuhan, maka baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau engkau panggil dia Tuhan, jangan membatasi dia dong. Kalau engkau memanggil dia Tuhan, suka-sukanya dia dong. Izinkan saya hari ini saudara
mengingatkan kita sama-sama. Yuk, ingat, percaya. Segala sesuatu yang terjadi tetap dalam kendali Tuhan. Yosua 21 ayat 45. Alkitab katakan dari segala yang baik. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dari kisahnya Ayub, kisahnya Yosua, kisahnya Yusuf, kita belajar bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan dalam firman-Nya itu yang akan tergenapi. Maukah kita percaya? Maukah kita mengerti bahwa mungkin segala sesuatu bisa terjadi di luar kendali saya. Tapi ini yang saya percaya Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Masa-masa pandemik pun ini terjadi tidak ada yang perkirakan saudara. 8 bulan sampai dengan Oktober ini. Gak ada yang pernah prediksi saudara. Ini yang tadi saya katakan bahwa segala sesuatu bisa terjadi di luar kontrol manusia. Di luar kendali manusia. Tapi semua tetap dalam kendali Tuhan. Mungkin sekarang kita belum tahu apa maksudnya. Sama ketika Yesus mencuci kaki Petrus. Petrus bilang, mau apa guru? Kenapa engkau mau mencuci kakiku? Yesus cuma bilang, Petrus, hari ini engkau belum tahu kenapa aku lakukan hal ini. Tapi akan ada waktunya engkau akan mengerti kenapa aku lakukan hal ini. Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami terjadi di luar kendali kita yang saat ini mungkin kita belum tahu why. Tapi izinkan saya mengingatkan semua tetap ada dalam rencana besarnya Tuhan. Semua tetap ada dalam rencana agungnya Tuhan. Tugas kita satu, trust Him. Amin. Tugas kita satu, percaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita dada kembali. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya cuma percaya. Bagian saya cuma percaya saja. Dan yang ketiga, yang terakhir. Karena kita mengerti bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka yang pertama percayalah bahwa kita ada dalam genggaman. Selama kita mengerti kita ada dalam genggamannya maka kita akan aman. Yang kedua karena kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka percayalah bahwa semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Sekalipun ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tapi semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Semua tetap ada dalam kontrol Tuhan. Tugas kita cuman percaya. Dan yang ketiga yang terakhir. Karena kita tahu kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka berserahlah. Berserah saja. Karena ketika kita berserah, kita bisa mengucap syukur dengan segala keadaan yang ada. Berserahlah sehingga hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kenapa orang susah bersyukur? Karena enggak terima dengan keadaan yang terjadi. Kenapa orang sulit bersyukur? Karena enggak terima apa yang terjadi merugikan dia. Padahal kalau dia mau mengerti bahwa kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hal-hal yang mungkin merugikan kita. Dengan mudahnya Tuhan bisa gantikan saudaraku. Ya, ingat kasusnya Ayub. Apa yang Tuhan izinkan terjadi. Itu Ayub Tuhan izinkan. Ketika Tuhan izinkan terjadi berarti ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Dan itu dalam rencana besarnya Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, pendeta tapi saya gak mau hal ini terjadi. Tapi ini yang terjadi dalam hidup saya sekarang. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Saudaraku, belajar berserah. Belajar berserah. Kita berserah kenapa sih? Karena kita tahu tidak ada rencana Tuhan yang membuat kita hancur saudaraku.
Tidak ada rencana Tuhan yang membuat hidup kita berantakan. Oh, aku tahu firman Tuhan katakan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya, yakni rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tahu rancangan besarnya. Sehingga akhirnya kita belajar berserah. Tuhan, saya apapun yang Tuhan pandang baik, kita cuma bisa bilang begini, saudara. Sama seperti Imam Eli bilang ke Samuel, apa dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dia pandang baik. Saudara, ketika kita memanggil dia Tuhan, maka kita percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat kita. Tugas kita apa? Percaya, berserah. Ketika kita tahu kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, berserahlah. Maka dengan kita berserah, tidur juga jadi enak, saudara. Tidur juga jadi nyenyak, gak perlu minum obat tidur. Tidur juga jadi, kenapa? Karena kita berserah. Kita tahu hari esokmunya Tuhan kok. Kita tahu hari esok Tuhan sudah sediakan yang baik kok. Kita tahu doa-doa kita pasti dijawab kok. Dasarnya jelas. Yesus bilang apapun juga yang kamu doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, terima. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Supaya kita mengerti. Saya tidak pernah berjalan seorang diri. Betul musim bisa berganti. Betul masalah bisa datang silih berganti. Tapi kita tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan sama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, di rumah kami masing-masing, kami datang di altar kudus Tuhan. Kami percaya firman termaterai dalam hati ini. Kami mengerti seringkali ada hal-hal yang terjadi yang tidak bisa kami terima, yang tidak bisa kami pahami. Namun kami mau belajar percaya bahwa apapun yang mengancam hidup kami, apapun yang membuat kami takut, bimbang, sejatinya kami paham betul bahwa hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam genggaman Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, ingatkan kami setiap kami umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang mengambil bagian dalam ibadah raya Minggu hari ini. Kami mengerti kami aman. Ketika kami tahu siapa yang pegang kami. Kami aman sebab kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Hari ini kami belajar. Kami mau percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Hari ini kami mau belajar percaya. Apapun yang terjadi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kami. Sebab firman-Mu jelas dan firman-Mu pasti akan tergenapi. Aku tahu bahwa rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, kepada saudara dan saya. Karena itu ya Bapa, biar hari ini kami memahami. Kami tidak mau pusing, kami tidak mau berpikir banyak, nakut-nakuti diri kami karena sesuatu terjadi di luar kendali kami. Tapi biarlah kami belajar percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada dalam kendali Tuhan, maka Tuhan akan membuat segalanya indah. Dan hari ini kami pun belajar, diingatkan kembali. Kami harus belajar berserah. Kami tidak mau menyerah, kami hanya mau berserah. Karena kami tahu ketika kami berserah, tanda kami percaya Tuhan akan menggenapi tahun-tahun hidup kami dengan segala kebaikan Tuhan. Sekalipun yang ada di hadapan kami mungkin membuat kami bimbang. Mungkin membuat kami khawatir, mungkin membuat kami takut. Tapi kami mau belajar berserah. Sehingga akhirnya lahir rasa ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa firman termaterai. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat menghadapi apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka beribadah melalui siaran online ini. Kami belajar serah,
Kami belajar setia, kami belajar untuk ikut Tuhan. Karena kami tahu dalam tangan-Mu kami aman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan dan hari ini di awal bulan yang baru kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu saya berikan waktu kepada setiap jemaat Tuhan di rumahmu masing-masing untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Baik roti dan anggur yang akan kita pakai dan akan kita doakan bersama-sama. Dan akan kita nikmati dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik roti yang akan kita nikmati bersama-sama dan anggur yang ada. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan imanku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap,
melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai usahaku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita adakan saat teduh sejenak, bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerahnya, buat setiap kasih setianya. Ambil waktu sesaat di rumahmu masing-masing. Ini antara engkau dengan Tuhan, antara umatnya dengan Allahnya. Kita berterima kasih buat tubuh yang terpecah, kita berterima kasih buat darah yang tertumpah, kita berterima kasih buat jalan Via Dolorosa, kita berterima kasih buat salib, kita berterima kasih buat anugerahnya yang sempurna. Kita berterima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih. Kami beriman, kami percaya kami yang sakit saat ini kami sudah dijamah dan dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Kita yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kita terima dan jangan bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun dari Tuhan. Kita percaya sebab perkataannya jelas. Sudah selesai. Segala sakit penyakitmu, segala harga dosamu sudah selesaikan Yesus atas kayu salib. Apa yang menjadi tugas Yesus menyelamatkan kita sudah selesai. Dan bagian kita sekarang adalah mengimaninya. Kita percaya dan terjadi sesuai dengan apa yang kita imani. Bapa, terima kasih buat darahmu, terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat firman yang hari ini kami boleh dengar. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam kuasa Tuhan. Kami hidup dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita juga sudah belajar merenungkan firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan tiba saat yang indah juga bagi setiap kita, jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa karena kita percaya apa yang terbaik daripada Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Nomor rekening gereja sudah ada di hadapan Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa transfer ke sana, baik Bapak Ibu yang akan memberikan korban syukur maupun setiap kita yang akan mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan di awal bulan ini sebagai perpuluhan yang ada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan.
Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan nyata atas hidup kami. Kami bersyukur sebab kami tahu kami hidup dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami menyadari bahwa hari ini kami boleh ada. Semua karena berkat kasih setia Tuhan. Karena itu kami umat-Mu. Kami akan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan tidak terpaksa karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap mereka ya Bapa. Sehingga baik mereka yang memberi persembahan yang ada maupun mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan yang ada sebagai awal bulan. Mereka memberkati pekerjaan Tuhan juga dengan persembahan ucapan syukur. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalaskan apa yang mereka tabur buat pekerjaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya gereja-Mu boleh tetap terus berkarya, gereja-Mu boleh tetap terus bekerja, gereja-Mu boleh tetap terus menegakkan kerajaan-Mu dalam tengah-tengah muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Karena itu kami kembali datang kepadamu, kami menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami berdoa, kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini. Karena itu kami pun ada di bangsa ini dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkati bangsa Indonesia. Diberkati pemimpin pemerintahan bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan tolong perekonomian bangsa kami. Tuhan tolong perekonomian bangsa kami. Tuhan tolong pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Allah. Sehingga dalam secara khusus menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan campur tangan-Mu nyata. Beri hikmat, beri buat setiap pengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang ada ya Tuhan. Sehingga setiap mereka dituntun dengan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kami juga berdoa, Tuhan tolong sehingga ada keamanan atas bangsa kami, ada kedamaian atas bangsa kami. Setiap rekan-rekan orang jahat, setiap rancangan-rancangan orang jahat, bahkan mereka yang coba mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19 ini dengan melakukan segala cara, trik, tipu daya, kami sepakat patahkan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan-Mu nyata. Tuhan pulihkan setiap mereka, sehingga mereka menyadari dan mereka kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kota Bandung, kami berdoa buat Provinsi Jawa Barat. Diberkati kota Bandung, diberkati Provinsi Jawa Barat. Pemimpin-pemimpin yang ada, wali kota yang ada, wakil wali kota, bahkan gubernur yang ada, wakil gubernur yang ada. Tuhan kami ucapkan berkat, diberkati setiap mereka dalam mereka mengambil keputusan di dalam nama Yesus. Gereja-gereja yang ada Tuhan berkati, beri kesatuan hati. Gereja-gereja yang sudah beribadah onsite maupun mereka yang masih beribadah secara online. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati. Kami percaya gereja-gereja akan tetap terus memberitakan kebenaran. Gereja-gereja akan tetap terus menguatkan setiap umat Tuhan. Jauhkan gereja-gerejamu, jauhkan umat-umatmu, jauhkan dari hamba-hamba Tuhan. Daripada setiap mereka roro mengadu domba, roro perpecahan di dalam nama Yesus. Di masa-masa penampian ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap didapati sebagai pribadi-pribadi yang tetap kuat mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung yang ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa, sehingga Tuhan tetap terus menopang gereja ini boleh tetap terus berjalan. Dan kami berdoa, kami percaya sekalipun gereja ini masih dalam ibadah online. Tuhan banyak umat-Mu akan diberkati melalui ibadah online yang ini, yang ada. Karena kami percaya lawatan Tuhan tetap nyata atas setiap mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Bahkan secara khusus hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang oleh anugerah Tuhan percayakan, digembalakan di gereja ini, biar mereka tetap terus kuat. Biar mereka tetap terus percaya, biar mereka tetap terus dituntun dan dibimbing Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Hamba-Mu berdoa sehingga rumah tangga dari jemaat Tuhan tetap kuat. Istri mengasihi suami, suami mengasihi, menghormati istri, menghargai satu dengan yang lain. Mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak saling menopang, saling membangun di dalam keberkatan kasih Tuhan. Anak-anak saling menghormati orang tua. Biar ini yang terjadi atas setiap umat yang Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Apapun yang hari-hari ini mereka gumuli, apapun yang hari-hari ini mereka doakan, hamba-Mu mengayunkan tangan kepadamu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah atas mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka mengalami kuasa di mana mereka ada di dalam tangan Tuhan yang kuat.
Berkati gembala senior kami Bapak, Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih yang ada, bahkan anak menantu cucu yang ada, mereka tetap ada dalam topangan kuasa doa-doa kami. Karena itu kami ucapkan berkat, mereka dipelihara, mereka dijaga, mereka dipagari oleh kuasa Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat Allah, tuntun mereka agar mereka tetap terus mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam setiap pelayanan pengembalaan yang ada, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati dengan kemampuan dalam menghadapi segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur, berkati setiap umat-Mu yang secara khusus beribadah dalam ibadah online pada hari ini. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Selama kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, kita aman. Apapun badai yang mengancam hidup kita, apapun musim yang ada di hadapan kita, kita tetap ada dan tidak tergoncangkan. Karena saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu sambil engkau menengadahkan kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidup mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Dan memperluas daerahku. Amin, amin. Menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin, amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.